Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, pagi ini bersama Bapak Fauzi kita akan belajar matematika. Nah anak-anak, saat ini kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring. Tapi Bapak berpesan kepada kalian untuk tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu agar diberi kemudahan dalam meraih cita-cita kalian. Nah, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar diberi kemudahan dalam belajar dan diberi ilmu yang bermanfaat ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika mengenai debit, volume, dan waktu. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kalian harus bisa mengenal apa itu satuan volume, satuan waktu, dan satuan debit. Kemudian, yang kedua, kalian harus mengetahui hubungan antara volume, waktu, dan debit. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume, waktu, dan debit. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai kecepatan. Nah, kecepatan sendiri adalah panjang lintasan yang ditempuh benda bergerak tiap satuan waktu. Nah anak-anak, bagaimana jika benda bergerak tersebut adalah aliran air? Ayo, kemudian adakah besaran yang dapat menyatakan banyaknya air mengalir persatuan waktu? Dan satuan-satuan apa sajakah yang dapat digunakan untuk menyatakannya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan lebih selanjutnya. Mengenal hubungan satuan volume, waktu, dan debit. Nah, anak-anak, satuan volume sendiri digunakan untuk menyatakan banyaknya benda cair. Dan satuan volume dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama satuan kubik, di antaranya adalah milimeter, sentimeter kubik, desimeter kubik, dan sebagainya. Kemudian satuan yang kedua adalah satuan liter, di antaranya adalah mililiter, liter, kiloliter, dan sebagainya. Nah anak-anak, perhatikan tangga satuan volume di samping. Perlu kalian ketahui anak-anak, dalam tangga satuan volume ada beberapa tingkatan. Nah, tiap naik satu tingkatan itu dibagi 10 ya anak-anak. Untuk turun dikali 10. Ingat ya anak-anak. Naik dibagi 10, turun dikali 10. Kata kuncinya adalah naik itu dibagi, turun itu dikali. Tapi berbeda dengan satuan kubik ya anak-anak. Untuk satuan kubik, tiap naik satu tangga satuan itu dibagi 1000. Kalau turun dikali 1000. Ya anak-anak, perlu diingat kalau kubik tiap satu tingkatan itu dibagi atau dikali 1000. Diingat ya anak-anak. Selanjutnya adalah satuan waktu. Satuan waktu adalah interval waktu yang digunakan untuk mengukur durasi suatu kejadian. Nah, adapun satuan waktu diantaranya adalah detik, menit, jam, hari, bulan, dan sebagainya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai satuan debit. Nah, apa itu debit? Mari kita simak selanjutnya. Debit sendiri adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Nah, satuan debit diantaranya adalah liter per menit, liter per detik, sentimeter kubik per detik, dan sebagainya. Nah anak-anak, dalam mengukur volume, debit, dan waktu ada rumusnya. Nah, perhatikan segitiga VDW di samping ya anak-anak. Segitiga VDW. Nah, dalam segitiga VDW terdapat 3 bagian dengan bilangan huruf V, D, dan W.
V itu mewakili volume, D itu mewakili debit, dan W mewakili waktu. Nah, diperhatikan lagi di dalam segitiga V debit tersebut ya anak-anak. Di dalam segitiga V debit tersebut terdapat garis sejajar dan garis tegak ya anak-anak. Garis sejajar atau garis miring itu menyatakan pembagian. Kemudian untuk garis tegak itu menyatakan perkalian. Nah, dapat kita terapkan contohnya dalam mencari rumus volume atau V, maka rumusnya adalah D dikali W atau volume sama dengan debit dikali waktu. Kemudian untuk mencari D sama dengan V dibagi W, atau dapat diartikan rumus mencari debit adalah volume dibagi waktu. Yang ketiga adalah W. W dapat kelihatan dari gambar tersebut adalah W sama dengan V per D. Dapat diartikan waktu sama dengan volume dibagi debit ya anak-anak. Perlu kalian ingat-ingat segitiga VDW. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari contoh soal agar kita lebih mudah dalam memahami rumusnya ya anak-anak. Baik, contoh soal yang pertama adalah contoh soal menentukan debit. Soalnya adalah seorang petugas pembensin sedang mengisikan bensin ke tangki sebuah mobil. Sebanyak 36 liter bensin diisikan dalam waktu 2 menit. Pertanyaannya adalah berapa liter per menit debit aliran bensin tersebut? Nah, anak-anak, mari kita bahas bersama-sama. Nah, yang sudah diketahui adalah volume. Volumenya adalah 36 liter bensin. Kemudian waktunya adalah 2 menit. Nah, yang ditanyakan adalah debit. Nah, itu kita kembali ke segitiga VDW. Kita cari rumusnya bersama-sama ya anak-anak. Yang ditanyakan adalah debit, atau dalam segitiga VDW disimbolkan D. Maka rumusnya adalah D sama dengan V per W, atau dapat diartikan debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, sudah diketahui bahwa volumenya adalah 36 liter, waktunya adalah 2 menit. Maka 36 liter dibagi 2 menit adalah 18 liter per menit. Jadi dapat diketahui bahwa debit aliran bensin tersebut adalah 18 liter per menit. Nah, anak-anak, kemudian kita masuk ke contoh soal kedua, yaitu contoh soal menentukan waktu. Pertanyaannya adalah jika debit air 10 meter kubik per menit dan volume kolam adalah 160.000 liter, berapa menit waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Yang sudah diketahui adalah debitnya adalah 10 meter kubik per menit. Nah, volumenya adalah 160.000 liter. Nah, anak-anak, karena di sini satuannya berbeda, maka kita harus menyamakan satuannya ya anak-anak. Dalam soalnya kita satuannya diminta dalam bentuk meter. Maka volumenya dari liter kita ubah ke meter. Liter sama dengan dalam tangga satuan itu desiliter. Maka kita ubah ke meter, itu naik satu tangga nada, tangga satuan. Nah, tiap naik satu tangga satuan itu dibagi 1000 ya anak-anak, karena ini kubik. Maka 160.000 dibagi 1000 adalah 160 meter kubik. Nah, yang ditanyakan adalah waktu. Kita perhatikan lagi segitiga VDW. Yang ditanyakan adalah waktu, atau simbolnya dalam segitiga VDW adalah W. Maka kita cari rumusnya W sama dengan V per D, atau dapat diartikan waktu sama dengan volume dibagi debit, sehingga 160 meter kubik dibagi 10 meter kubik, maka hasilnya adalah 16 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut adalah 16 menit. Nah, anak-anak, kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu contoh soal menentukan volume. Pertanyaannya adalah suatu hari debit air sungai Berantas adalah 140
mm3 per menit. Pertanyaannya, berapa cm3 volume air yang mengalir selama 8 jam? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, yang sudah diketahui adalah debit. Debitnya adalah 140 mm3 per menit. Nah, kita harus menyamakan satuannya. Karena satuannya menit, maka 140 mm3 kita ubah ke dalam bentuk cm ya anak-anak. Karena dari milimeter ke sentimeter itu naik satu tangga satuan, maka dibagi 1000. Maka 140 dibagi 1000 adalah 0,14 cm3 per menit. Kemudian waktunya adalah 8 jam. 8 jam kita ubah ke dalam satuan menit. Maka 8 dikali 60 adalah 480 menit. Kemudian yang ditanyakan adalah volume dalam bentuk cm3. Kita perhatikan lagi seketika video. Yang ditanyakan adalah volume, atau di situ disimbolkan dalam bentuk V. Maka rumus yang harus kita cari adalah V sama dengan D dikali W, atau dapat diartikan volume sama dengan debit dikali waktu. Debitnya sudah diketahui adalah 0,14 cm3 per menit dikali waktunya 480 menit. Maka hasilnya adalah 67,2 cm3. Jadi volume air yang mengalir adalah 67,2 cm3. Nah, sudah paham kan anak-anak? Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi pada pembelajaran ini? Jangan ingat lelahnya belajar. Ingat buah manisnya yang bisa dipetik kelak ketika kita sukses dari hasil belajar itu sendiri. Ingat anak-anak. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini telah selesai. Kita telah mempelajari tentang satuan volume, satuan debit, dan satuan waktu. Nah, anak-anak, dalam matematika, kunci agar kita bisa lebih memahami adalah dengan sering latihan. Maka, kalian di rumah harus sering latihan soal ya anak-anak. Nah, anak-anak, Bapak juga mengingatkan, kalian di rumah harus selalu menjaga kesehatannya dengan cara menerapkan protokol kesehatan, diantaranya dengan selalu memakai masker, kemudian sering berolahraga, makan makanan yang bergizi, terus jaga jarak, dan lain sebagainya. Itu diterapkan agar pandemi ini dapat segera berakhir dan nanti kita dapat segera bertemu di kelas secara tatap muka ya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.